Langkah banding, ya, tapi putusannya tetap hakim akan memutuskan di bawah 4 tahun. Nah, sidang vonis Nikita Mirzani kan akan digelar besok ya, hari Selasa 28 Oktober 2025. Ini memang momen penting ya, momen yang ditunggu-tunggu baik bagi mereka yang mendukung maupun bagi mereka yang sejak awal menaruh benci. Tapi yang harus kita ingat itu ya, apapun hasilnya ya, tidak akan mempengaruhi hidup kita secara langsung, termasuk hidup netizen, eskandal yang dari awal memang sudah melihat dan mengamati perkara ini. Tapi sayangnya ya, besok itu bukan hanya hari penentuan bagi Nikita Mirzani, tapi juga hari di mana para haters akan merasa mendapat panggung. Jadi kalau kita amati ya, mereka ini menunggu bukan karena ingin tahu kebenaran ya, tapi karena ingin bersorak, ingin bersyukur, dan ingin menyerang. Menyerang siapa aja sih ya yang berani berpikir berbeda, masuk narator seperti netizen cendol. Ya, tapi moga-moga deh ya, mereka tidak lupa membawa isi kepala. Karena putusan vonis belum tentu akhir dari segalanya. Vonis hanyalah keputusan manusia, dan manusia bisa aja keliru ya kan. Masih ada ruang hukum lain seperti misalnya banding, kasasi, peninjauan kembali bahkan ya, yang bisa mengubah segalanya. Jadi kalau besok mereka ingin bersyukur karena orang lain jatuh gitu ya, mungkin mereka lupa keadilan tidak lahir dari kebencian. Sementara itu di sisi lain ya, para pendukung Nikita Mirzani menunggu-nunggu dengan cemas, bukan karena ingin menang, tapi karena ingin melihat ya, apakah perjuangan panjang dan semua air mata itu akhirnya punya makna. Netizen cendol tahu ya, sebagian besar mereka bukan orang sempurna, tapi setidaknya mereka masih punya empati. Hal yang sudah jarang di dunia maya modern ini. Dan sahabat cendol, percayalah apapun hasilnya itulah takdir. Takdir itu tidak akan datang terlambat ya, dan tidak akan pernah salah alamat. Yang bisa kita lakukan hanyalah bisa berdoa agar majelis hakim diberikan kejernihan hati, agar keputusan yang diambil juga tidak lahir dari tekanan tapi dari nurani. Karena pada akhirnya sahabat cendol, keadilan bukan diukur dari siapa yang paling berteriak, tapi dari siapa yang tetap tenang saat semua berisik. Dan mungkin di tengah hiruk pikuk itu kita belajar satu hal penting ya, bahwa tidak semua yang kalah itu bersalah dan tidak semua yang menang itu benar. Mudah-mudahan putusan nanti di tanggal 28 dikasih keputusan yang terbaik, keputusan bebas ya. Mudah segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tamatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan maut. Allahumma hwin alaina fi sakratil maut wa najatan min al-wa'in dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antas tawwabur rahim. Amin amin ya Allah. Semoga lancar semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Amin, amin ya Allah, amin. Bebas ya. Amin, amin. Amin. Langkah banding, ya, tapi putusannya tetap hakim akan memutuskan di bawah 4 tahun. Ini sangat kooperatif di sini. Walaupun terlepas dari gimmick-gimmick yang diberikan oleh Niki, menurut prediksi aku ya, prediksi yang di kartu ini adalah kurang lebih adalah di bawah 4 tahun. Putusan yang akan diputuskan oleh hakim di bawah 4 tahun. Jadi tidak seperti yang itu kan, tidak seperti yang diinginkan oleh JPU itu adalah 11 tahun. Itu tidak akan, ini kan 1, 2, 3, itu benar, di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Terus ya pasti lawan-lawan dari Niki juga akan merasa bahwa ini adalah persidangan yang menurut dia tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Apakah ada langkah banding dari JPU sendiri? Langkah banding, ya, tapi putusannya tetap hakim akan memutuskan di bawah 4 tahun. Bapak Hakim Soleh,
Apakah Bapak Hakim yang mulia akan membebaskan seperti harapan masyarakat dan juga pemerhati hukum yang sudah memberikan satu bandel tulisan pendapatnya, pemikirannya oleh para senior-senior ahli hukum di Indonesia? Apakah Bapak Hakim akan menafikan itu semua? Dan kalau memang sampai tidak ada keadilan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang sudah diberikan oleh para saksi-saksi ahli, saksi-saksi fakta, dan barang bukti yang ada di persidangan, maka jangan disalahkan apabila masyarakat akan bergejolak pasti. Sangat bisa dipastikan. Apalagi yang dilawan adalah para mafia. Ya, para mafia yang dilawan. Ingat ya, ini udah zaman sosmed. Zaman sosmed ini luar biasa sekali. Kita semua bisa melihat, memantau. Kita semua boleh berpendapat. Kita juga yang negara yang demokrasi. Siapa aja bisa mengeluarkan pendapatnya. Dan ingat kejadian baru belum sebulan ya kan? Pergi ke rumah-rumah itu. Jangan sampai terulang lagi ya. Jangan terulang itu. Amit-amit nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Mams Kisi cuma berdoa Pak Hakimnya bisa melihat semua fakta, bukti dari saksi ahli, dari saksi faktanya, dari barang buktinya, ya, dari pendapat para pakar hukum yang pemerhati hukum, sehingga Pak Hakim tidak sependapat itu dengan JPU, bahkan bisa membebaskan langsung. Kalaupun misalnya nih, apa unsur yang kenanya? Aku pun nggak paham. Unsur apa kenanya pun nggak paham. Baik itu si Mail maupun itu si Niki, kena di mananya itu aku nggak paham. Sama sekali. Nggak paham sama sekali. Yang tahu aku itu skincare-nya memang tidak boleh dijual, ada stiker, tidak ada BPOM-nya. Udah gitu yang nyari-nyarinya si RG, nelpon-nelponin si Mail. Mail itu cuma kayak, oh iya, tawar-menawar seperti layaknya orang mendapatkan endorsement gitu loh. Walaupun ini jenis endorsementnya adalah si orang ini nih minta tolong dibenerin nih nama baik gue, udah viral nih, jarum-jarum itu udah viral, kan gitu. Jadi gue nggak paham di mananya nih, sumpah guys. Kita tunggu besok ya guys ya, tunggu besok. Jadi pesan kakak yang selalu memprihatinkan pelapor ya, yang khawatir kali tentang keadaannya pelapor ya. Dia bilang kalau terdakwa itu lagi sulit. Jadi pendukung-pendukungnya itu ya jangan memframing, jangan menggiring opini yang tidak ya. Jangan bodoh ibaratnya. Karena kakak itu yang paling pandai. Kakak itu nggak pernah menggiring opini yang tidak enggak. Bahkan mengarang pun dia nggak pernah. Masalah jaket aja enggak dia loh yang ngomong, pembantunya yang ngomong. Jadi ya kami ya, para netizen Indonesia ini minta tolong kali sama bapak-bapak wartawan atau kakak-kakak wartawan ya, abang-abang wartawan. Janganlah kalian kejar-kejar dia untuk memberikan pertanyaan bagaimana ini segala macam. Gak usah. Masalahnya, dia gak ada siapa, gak ada siapa, dia bukan siapa-siapa. Pertama ya. Kedua ya, selama terdakwa dalam penjara, kakak itu paling sering kali membuli. Gimana caranya kita menjadi membuli? Coba lakukan pikirkan. Ada yang recok para netizen di kolom komentarnya. Nikita Mirzani yang kena. Makanya inilah namanya istilah mengatakan rajin-rajinlah ke sekolah, jangan main-main ke sekolah. Jadi kayak gini lah malas. Cuman tamat SD. Jadi daya tangkap itu berkurang. Masa lah berani dibilangnya kami kayak orang pau. Aduh. Gini loh Kak ya, aku bilangkan sama kakak. Pendukung-pendukung di Nikita Mirzani ini ya selain ahli hukum pernah juga menikmati SMA, perkuliahan sampai sarjana, bahkan sampai master. Ribut kalian juga. Jadi Kak mingkem aja mingkem. Ya. Heran aku lihat
Nggak ada urusan sama Hamsain. Tapi kakak yang paling ribut tengok. Nggak malu kakak. Kakak cari perhatian loh. Kalau bahasa Medan caper kali kau jadi orang. Bukan siapa-siapa kau. Tapi kau paling recak muncul. Kalau aku jadi kakak malu kali loh. Kakak cuma taman SD, tapi kakak cakapnya luar biasa. Kakak gak malu. Malu kak harus kak. Kakak yang kakak lawan itu. Gak disenggol, tapi menyenggol. Disentil sedikit aja. Ting, hanya dibilang judul, emosi kau panjang kali. Caper kali kau jadi orang. Pelapor aja mulutnya gak ribut kali. Cetar-cetar jantungnya sekarang ini. Kau yang paling recok muncul. Vokal kali itulah karena orang gak pandai itu. Vokal kali dia sebut-sebut, ya ibu, para JPU bla 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 bla. Makanya ada udang di balik bakwan. Atarlah kau bilang sayembara, tar dapet kau kan. Banyak kali cakapmu. Yang kau kiranya sama otak kami dengan otakmu. Jelas sekali kami sudah lihat kau di gayamu di persidangan. Pada saat disebut utangmu aja kau mukamu muka pau. Gak bisa kok kayak terdakwa itu kalau ngomong. Nggak akan ada pun pengacara presiden langsung turun tangan membantu kau. Banyak kali cakapmu. Mau orang kaya kau, mau orang hebat kau ya, tetap aja kau belum masih di bawah rata-rata sini kita. Mau orang kaya kau, mau orang hebat kau, tetap aja kau di bawah rata-rata terdakwa itu. Caper.